kemarin saya sudah janjian datang ke sini ya, untuk membahas rencana perilaku yang akan dilakukan di kelas. Oke. Apa target perilaku yang akan tercapai nantinya? Karena saya mengambil dimensi optimalisasi komunitas belajar, jadi saya akan berupaya bagaimana komunitas belajar di sekolah kami itu berjalan dengan tentunya berbagai praktik baik dan juga mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kami, terutama dari capaian rapor pendidikan yang semakin hari mungkin ada progres, ada peningkatan, tapi tetap harus kami gali, harus kami kaji, dan harus kami tingkatkan capaiannya. Akan mengoptimalkan komunitas belajar yang memang sudah ada di sini. Apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut, target yang tadi? Akan membuat jadwal. Nah, di perencanaan itu ada jadwal, kemudian mensosialisasikan tentang apa sih target yang harus kita capai selama 1 semester ke depan. Nah, dari jadwal-jadwal tersebut koordinasi dengan guru, siapa yang akan menjadi narasumber, kemudian kita membutuhkan sumber daya apa untuk memfasilitasi berjalannya komunitas belajar. Ada target pelaksanaannya kapan? Untuk jadwal itu didiskusikan dengan Bapak Ibu guru supaya KBM berjalan, Kombel juga tetap optimal. Untuk yang kedepannya kira-kira kapan tanggal pelaksanaan Kombel itu bergerak? Untuk bulan Juni di tanggal-tanggal awal sebelum tanggal 7. Soalnya kami menghadapi beberapa kegiatan, ada kegiatan akhir tahun, kemudian saya sendiri ada tuntutan lain gitu, Bapak Ibu guru juga sama. Jadi diupayakan maksimal tanggal 7 kami sudah menyelenggarakan pertemuan Kombel yang bulan Juni. Target akhirnya apa tuh di kegiatan Kombel itu? Terutama berdampak kepada guru, berdampak kepada siswa, berdampak kepada kualitas pembelajaran. Yang utamanya itu meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa, hasil belajar siswa itu meningkat sesuai dengan karakteristik siswanya masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru itu bisa memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Apakah ada pihak-pihak yang membantu untuk terwujudnya rencana tersebut? Ya, tentu ada ya. Kami selalu koordinasi dengan pengawas. Kami juga memiliki KPPD yang selama ini mendampingi. Kemudian dari pihak-pihak Disdik selain pengawas, kami juga selalu berkoordinasi kepada pihak Tendik dan juga ke pihak Dikdas. Sepertinya cukup ya, bisa disimpulkan target perilakunya tadinya. Ibu ingin mengoptimalkan tentang komunitas belajar yang ada di sekolah, dan dalam waktu rencana di bulan Juni nanti akan melaksanakan sebuah rencana tindak lanjut yang mengadakan sebuah acara di komunitas belajar dengan mengacu pada rapot sekolah. Jadi materi-materinya berbasis pada rapot sekolah. Saya tunggu dalam pertemuan berikutnya di bulan Juni. Saya akan kesini kembali untuk merefleksikan pelaksanaan kegiatan itu. Gimana perasaan setelah ketemu dengan saya, Bu? Luar biasa. Senang sekali karena paling tidak saya bisa mengenalkan komunitas belajar kami, terus bisa mendapat masukan positif juga untuk keberlangsungan komunitas belajar, kemudian bisa sharing, bisa berbagi praktik baik apa yang sudah kami lakukan, supaya sama Ibu nanti disebarkan juga ke Kombel yang lain jika itu ada nilai positif dari kami. Dan untuk kekurangan kami, saya percaya Ibu pasti bisa memberikan solusi terbaik. Ini cukup luar biasa rencananya, mudah-mudahan sukses, pesertanya banyak, berdampak positif kepada para peserta, dan yang lebih penting lagi berdampak positif pada siswa. Jadi ketika mereka sudah belajar sharing di Kombel itu, mereka mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sebagaimana yang Pak Menteri, dan anak-anak merasa bahagia ketika dalam proses pembelajaran tersebut. Kita bertemu di bulan Juni lagi ya, Bu ya. Selamat siang, terima kasih pertemuannya pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.
nak juga suwange tinggal lenter membuka tondong kudel tak empong lerak lere sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari manggalepok patah kayu bengkok dimakan apinya cangcurupan rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayang. Saya akan melihat perilaku ibu kepala sekolah, di mana di sana beliau mengambil target perilaku yang dianjurkan atau target perilaku yang dipilih adalah kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas komunitas belajar. Jadi kemarin beliau memilih yang ketiga, tapi tadi tiba-tiba saya lihat di PMM memilih yang kedua. Bagaimana ibu kepala sekolah melakukan analisis data dan memberi kesempatan pula kepada bapak ibu guru untuk pula melakukan sebuah skenario. Jadi saya mohon izin bapak ibu semua untuk berada di tengah-tengah bapak ibu, melihat bagaimana pimpinan bapak ibu menggerakkan bapak ibu, menerima aspirasi bapak ibu, dan bergerak bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pengawas. Kami ucapkan selamat datang di sekolah kami, di pondok kami. Mudah-mudahan penilaian di perilaku kinerja kepala sekolah orang atasan dapat dilaksanakan dengan baik. Saya mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu, biasanya kalau kami melaksanakan kegiatan kombel itu diawali dengan pembukaan, karena ini waktunya mungkin terbatas ya, komunitas belajar. Saya kemarin sudah membagikan link yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu. Di sana ada format kesulitan Bapak dan Ibu, kesulitan kita semua dalam pelaksanaan PBM di awal tahun ajaran. Kalau dilihat dari PMM, refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran ini sebetulnya luas. Tapi saya buat spesifik dengan fokus diskusi kesulitan guru dalam PBM di awal tahun pelajaran. Dari data yang kemarin saya share linknya, ada 17 responden dari Bapak dan Ibu. Ternyata kesulitan yang dialami oleh kita semua dalam PBM di awal tahun pelajaran ini mencakup belum jalan ya, langsung yang keempat nih, ke bawah lagi. Oh yang kelima. Kesulitan guru dalam PBM di awal tahun pelajaran. Bapak Ibu, ada yang memilih pembelajaran yang tidak hanya fokus pada calistung dan hafalan. Ini salah satu yang banyak dipilih oleh Bapak dan Ibu. Berarti kendala terbesar kita di awal tahun pelajaran adalah pembelajaran yang tidak hanya fokus pada calistung dan hafalan. Kemudian di pilihan proses belajar yang tidak mensyaratkan anak bisa baca, tulis, dan hitung, ini ada sedikit ya responden yang memilih kesulitan ini sudah belajar. Jadi ini yang menjadi kendala bagi Bapak dan Ibu ya. Kesulitan yang ketiga adalah menyampaikan hasil asesmen kepada orang tua siswa bukan dengan angka, melainkan dengan kata bisa dan tidak bisa. Nah, dari 3 kesulitan yang paling banyak dipilih oleh Bapak dan Ibu,
saya mencoba untuk memberikan solusi, yaitu dengan mengadakan diskusi di dalam komunitas belajar. Jadi untuk menggali, untuk mencari solusi, untuk mencari referensi, kita nanti bahas di komunitas belajar. Ada yang dilaksanakan secara luring, ada juga yang dilaksanakan secara daring di webinar. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu, sebagai solusi awal bagi permasalahan kita di keseluruhan, ini secara keseluruhan, terutama dalam berhitung perkalian, pembagian dan sebagainya. Ini sangat, karena saya kan belajar kelas 6. Kalau kelas 6 materinya kan sudah ratusan ribuan. Kalau pembagiannya sudah ribuan gitu lah, atau ratusan. Nah, ini akan kesulitan kami siswa. Ini juga perlu disikapi bagaimana caranya menyikapi siswa yang memang sangat, bagaimana ya, cara menghitung, cara membagi ini sangat minim lah. Nah, bagaimana, karena kami di kelas 6 umpamanya kita harus memberikan pelajaran perkalian atau pembagian, ini kan materinya sudah tidak ada. Jadi yang jelas kami sangat kesulitan, atau caranya harus bagaimana, perlu dimusyawarahkan nanti di Kombel, bagaimana menghadapi siswa yang memang siswa tersebut sulit dalam berhitung. Kalau membaca malah sudah ada. Kalau berhitung itu rata-rata sangat sulit. Itu aja mungkin permasalahan yang muncul waktu awal pembelajaran di kelas 6. Karena kelas 6 materinya sudah pecahan, membaginya pecahan lagi, bukan pengumpulan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, mungkin hanya nanti memberikan permasalahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Permasalahan yang sama-sama harus kita hadapi mungkin bukan hanya di kelas 6 ya. Setiap kelas itu memiliki CP yang berbeda atau indikator yang berbeda. Nah, apalagi yang di kelas 6 materinya itu sudah tinggi ya. Dan kendalanya itu ketika mengawali pembelajaran ternyata siswa belum tuntas atau belum menguasai CP yang sebelumnya, belum menguasai indikator yang sebelumnya gitu ya. Nah, adakah dari Bapak Ibu guru yang lain untuk membantu menghadapi permasalahannya Pak Agus? Dan mungkin ini berlaku juga di kelas lain ya. Ketika adaptasi ke kelas baru itu pasti ada permasalahan. Salah satunya harusnya sekarang meneruskan, tapi ternyata materi yang sebelumnya anak belum menguasai. Apa yang namanya di otak anak-anak itu aja Kak. Terima kasih Bu Dede, masukan yang luar biasa ya. Tapi iya tanggapannya. Dan itu bukan terjadi di kelas 6 saja. Saat itu juga masih butuh perhatian khusus. Karena ternyata kita makin kesini saya mulai makin menyadari bahwa di kelas itu ternyata berdiferensiasi itu nyata. Kita nggak bisa memaksakan satu anak harus bisa ini, satu anak harus bisa ini. Ternyata memang rentangnya sangat berbeda. Ada memang anak yang sudah sangat menguasai calistung, ada anak yang baru terbuka pikirannya, oh ternyata begini. Ada anak yang memang baru mengenal huruf dan mengenal angka. Nah, mungkin kita harus lebih telaten lagi menghadapi anak-anak yang butuh tambahan bimbingan ekstra untuk anak-anak yang memang masih sangat jauh di bawah target seperti itu. Dan itu mungkin butuh kerja yang sangat keras. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Saya coba bimbing hari ini begini, jangan Kalau di kelas awal. Tapi menurut saya bukan berarti tidak boleh, hanya saja cara dan metode yang kita lakukan di kelas untuk kelas awal. Untuk kelas awal mungkin calistung itu kita olah, kita kemas dengan beberapa permainan, mungkin dengan beberapa metode. Dan untuk kelas 3, 4, 5, 6 bukan berarti nggak bisa pakai permainan, tidak bisa pakai metode seperti kelas 1, kelas 2, hanya intensitas
kualitasnya, dan mungkin kualitas dari permainan tersebut lebih mengarah ke Hongke, hongke, hongke,